MSF, moderator rohani Pukat Keuskupan Banjarmasin, mengajak ibu bapak, saudara-saudariku semuanya untuk bersama-sama merenungkan mengenai makna iman dari uang. Titik tolak dari permenungan kita itu adalah surat kepada Timotius yang pertama bab 6 ayat 10 dan Injil Matius bab 5 ayat 16. Di sana dikatakan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dua teks kitab suci ini menjadi titik tolak renungan kita. Pertama adalah pernyataan mengenai akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan kedua, ajakan Yesus kepada para muridnya supaya menjadi pribadi yang bercahaya di depan orang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga orang yang melihat perbuatan baik itu memuliakan Bapa di surga. Kalau kita renung-renungkan, banyak orang memberikan penilaian kepada uang dengan berkata bahwa uang adalah berhala baru zaman ini. Memang jika kita merenungkan secara sungguh, salah satu penyebab dari berbagai situasi dosa kita temukan dalam hubungan kita dengan uang. Kita diam-diam menerima hegemoni uang terhadap diri kita sendiri maupun terhadap masyarakat kita. Krisis keuangan dewasa ini bisa membuat kita mengabaikan fakta bahwa hal itu berakar pada krisis manusia yang mendalam, penyangkalan atas keluhuran pribadi manusia. Kita telah menciptakan berhala-berhala baru. Salah satunya adalah uang. Pemujaan kepada anak lembu emas kuno yang kita baca dalam kitab Keluaran telah kembali dalam bentuknya yang baru dan mungkin juga cenderung kejam, yaitu pemujaan terhadap uang dan penguasaan sumber-sumber ekonomi yang mengabaikan keadilan, yang mengabaikan perlindungan kepada bumi rumah kita bersama, yang mengabaikan lingkungan hidup, yang mengabaikan persaudaraan manusia dan martabat. Salah satu sebab krisis di seluruh dunia adalah sikap manusia yang telah memberi kekuasaan kepada uang dan sikap manusia pada praktek kekuasaan yang tidak adil dan sikap manusia pada kurangnya perhatian nyata pada sesama manusia dan sikap manusia yang mengabaikan bumi sebagai tempat tinggal kita bersama. Kita manusia kemudian direduksi pada salah satu kebutuhannya saja, yaitu konsumsi. Akibatnya, pendapatan segelintir orang tumbuh secara tajam, sementara di lain pihak, pendapatan sebagian besar orang berada semakin jauh dari kesejahteraan. Lahirlah praktek-praktek korup yang merusak karena orang bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri saja. Rasa haus akan kekuasaan, rasa haus akan uang serta hutang milik tidak lagi bisa dikontrol, maka lahirlah berhala baru, yaitu uang. Manusia bekerja dan mengejar kuasa dan cenderung melahap segala sesuatu, satu-satunya tertuju pada untung dan meningkatnya laba. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku semuanya, situasi ini bisa diatasi dengan memikirkan sebuah sistem ekonomi baru yang kemudian kita kenal dengan sebutan ekonomi Fransiskus. Sebuah sistem ekonomi yang lebih peduli pada orang-orang miskin, sebuah sistem ekonomi yang melestarikan lingkungan hidup, sebuah sistem ekonomi yang dijalin dalam dialog lintas batas, dalam semangat persaudaraan antar manusia, termasuk orang-orang miskin. Dengan demikian, uang dan harta benda yang kita miliki
menjadi sarana untuk memuliakan Allah dengan berbuat baik. Singkatnya, uang bukan lagi menjadi akar kejahatan, tetapi uang menjadi sarana untuk memuliakan Allah dengan berbuat baik. Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik tanggal 24 November 2013 menyerukan kepada para uskup, para imam, para diakon, kaum religius, serta segenap umat beriman, singkatnya menyerukan kepada kita semuanya, supaya kita hidup dalam semangat solidaritas yang murah hati, dan kita hidup dalam sebuah sistem ekonomi dengan memperhatikan martabat manusia, melakukan praktek-praktek keadilan, atau sebuah sistem ekonomi yang menjaga lingkungan hidup. Dan pendekatan dalam sistem ekonomi seperti ini kita kenal dengan sebutan pendekatan etis yang berpihak pada umat manusia. Mari kita memberi makna iman pada uang dan harta benda yang kita miliki dengan berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya di depan orang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga orang yang melihat perbuatan baik itu memuliakan Bapa di surga. Singkatnya, mari kita menggunakan uang bukan menjadi akar dari kejahatan, tetapi menjadi sarana untuk berbuat baik, sehingga orang yang melihat perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga. Selamat merenung, Tuhan memberkati.